Izin share screen Kak. Oke, sudah tampil Kak? Sudah tampil Kak? Sudah. Ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, kakak-kakak, setelah kemarin seminggu kita tatap muka dengan penuh semangat, luar biasa. Terima kasih atas antusiasnya dan kakak-kakak yang sudah mengirim bukti-bukti melaksanakan ataupun mengikuti kegiatan tatap muka kemarin di Drive, luar biasa lengkap. Hanya ada beberapa yang belum, itu kayaknya Kak Aris, mohon segera ditindaklanjuti. Dan kakak-kakak yang memang dudit, yang udah deadline kayak refleksi pembelajaran itu silakan di upload tugasnya yang belum. Terus ini numpuk Kak, besok lanjut tes akhir, terus lanjut persiapan aksi nyata, terus kakak-kakak nanti buat aksi nyata video. Nah, ini masih runtutannya masih padat Kak sampai di akhir November nanti. Teman agak panjang waktunya, agak lama. Oke kakak, bisa dipahami ya? Masih semangat ya? Insya Allah. Oke, sebelum kita belajar, silakan pimpin doa Kak satu, silakan. Marilah rekan-rekan, Oh ya udah silakan, Kawar, biasa. marilah rekan-rekan semuanya yang ada di virtual ini, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk rekan-rekannya dan Kak Fajila. Oke, terima kasih Kak Warsino, luar biasa. Kemarin udah diupload Kak ya, Kak Warsino ya? Sudah Kak. Kemarin upload itu hanya selembaran apa ya itu? Kayak foto modul ajar yang pertama. Salah upload mungkin. Kak. Oke, lain kali hati-hati ya kalau salah uploadnya yang lain bahaya. Ya Kak. Oke, kita lanjut Kak ya. Oke kakak, kita udah di modul berapa Kak? 2.6. Betul, 2.6. Ya, apa pembahasannya Kak? Asesmen otentik. Dasar asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, LMS sudah dibaca semua ya? Atau sudah buat semua ya? Tinggal ini jurnalnya apa itu Kak, belum? Itu kan udah ada contoh-contohnya Kak di 2.6 itu. Asesmen otentik ada 3. Nanti silahkan dibuat masing-masing kelompok. Oke, kakak-kakak kemarin yang udah ngisi diskusi, yang sudah tertanggapi hanya 2. Kak Agung sama Kak Arif, luar biasa, plus yuk. Aktif lah. Yang teman-teman belum tuh, itu ada 2 diskusi Kak ya, Kak Arif ya. Iya Kak, sudah semua sampai akhir. Siap, mantap. Kak Agung, monitor. Sampai tugas 2.6E. Itu kemarin ada 2 diskusi yang baru isi yang pertama. Itu ada isi Kak. Gimana Kak?
yang ini elaborasi diskusi. Yang pertama kan udah isi, yang kedua udah belum? Kayaknya sudah, kayaknya lupa. Kayaknya udah. Oke, kemarin saya cek per tadi malam masih 2. Ayo teman-teman yang lain silahkan ya diisi dan saling menanggapi diskusinya. Terus sama refleksi asesmennya silahkan dibuat. Jadi itu udah ada contohnya di modul, silahkan dibuat untuk asesmen otentiknya. Oke, kita lanjut Kak ya. Oke, kesepakatan bersama seperti biasa saya sampaikan. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, keempat menghargai waktu bersama, kelima maksimalkan fitur chat, keenam klik raise hand sebelum bertanya, ketujuh gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, kakak-kakak, di situ bising nggak kak? Bising nggak kak? Apa namanya suara dari tempat saya ini? Karena saya lagi ke jalan ini. Enggak. Tapi kedengeran ya? Dengar. Lagi di Bandar Lampung. Ada undangan hajatan. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke, halo Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Ini yang utama, peserta dapat menyusun asesmen otentik beserta rubriknya. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke, jadi ketika kakak membuat rubrik penilaian, teman sejawat itu bisa memahami. Oke, agenda refleksi atau review hasil belajar mandiri, diskusi kelompok, presentasi kelompok, refleksi dan pesan kunci. Jadi 4 agenda. Refleksi atau review hasil belajar mandiri. Oke, kakak, ini ada nggak di modul? Ada. Kak Warsino monitor ada kak di modul kak? Ada kak. Oke. Ada kak. Di Ada. gambar A, tes keterampilan gerak, dribble, zigzag. Yang B, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Oke. Ada pertanyaan? Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Oke, kita diskusi kak. Oke, silakan kak. Dari 2 gambar tersebut, manakah yang menunjukkan asesmen otentik? Jelaskan. Silakan raise hand kak. Ayo, atau harus ditunjuk? Kembali ke pasal awal. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang salah. Kita belajar bersama. Kak Budi? Oke, Arif. Silakan Kak Arif. Aplaus. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanggapi dari pertanyaan gambar manakah yang menunjuk, kalau menurut saya ini gambar B kak. Siap. Gambar Alasannya, Kak? yang permainan sepak bola, karena di situ ada keterkaitan konteks nyata atau relevan dengan kenyataan kak. Jadi singkatnya praktek yang ada di bagian B ini menunjukkan keterkaitan dengan olahraga nyata kak. Jadi permainan sederhana ini bisa jadi penilaian atau asesmen otentik kak, dan keterlibatan berbasis tim juga di situ ada kak. Oke. Mungkin ya, cukup udah, Kak? itu kak. Ya. Oke, luar biasa. Terima Aplaus. kasih. Terima kasih Kak Arif. Jadi menurut Kak Arif tadi dari pilihan gambar AB, asesmen otentik itu dipilih yang B. Karena apa?
peserta didik merasakan langsung kegiatan pembelajaran dan bermain dalam situasi yang menunjukkan berbagai hal, pengetahuan, keterampilan, sampai sportivitas. Ya nggak, Kak? Ya. Oke, lanjut Kak Edi, silakan Kak, silakan menanggapi, memberi tambahan atau memberikan sanggahan, boleh silakan. Ya, terima kasih. Ini saya hanya memberikan tambahan aja ya. Ya, saya jawabannya sama dengan Kak Arif tadi, yaitu di gambar yang B tentang bermain bola secara langsung ya. Di situ memang sudah dalam permainan bola itu sudah muncul konteks yang lebih nyata. Artinya kalau dalam gambar yang pertama itu kan hanya gerakan menggiring bola secara zigzag. Nah, tapi kalau dalam bermain bola itu kan bukan cuma menggiring atau dribbling, tetapi juga ada passing, shooting, tackling. Jadi semuanya itu nyata dalam permainan itu ada gitu. Nah, jadi yang lebih memicu ke asesmen otentik ya di gambar yang B gitu, Kak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Oke, Kakak, sepakat semua atau ada yang mau menyanggah atau memberi tambahan? Silakan. Kak Warsino? Kak, saya sependapat dengan Kak Arif, Kak Edi Purnomo tadi bahwa asesmen otentik itu juga tidak hanya berhenti pada pengumpulan informasi belajar peserta didik, tetapi juga untuk perbaikan pembelajaran dan juga sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri bagi peserta didik dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, Kak. Itu aja tambahan saja, Kak. Terima kasih. Oke, mantap. Ini kan semakin lengkap nih. Oke, Kak Budi, ada tambahan nggak? Atau teman-teman yang lain? Mengenai asesmen otentik, ini yang sangat krusial, Kak. Ketika kita ngajar baik, bagus, berpusat pada murid, tapi kalau asesmennya nggak menjuru ke tujuan dari pembelajaran itu tersendiri, ya nggak tersampaikan, Kak. Intinya bahasanya nggak sukses gitu. Jadi asesmen ini memang benar-benar harus otentik dan menjuru berfokus pada tujuan pembelajaran tersebut. Biasanya kita buat rubrik, cuman rubrik penilaian guru gitu aja, Kak. Tapi kalau di asesmen otentik ini item-itemnya ada nanti. Oke, Kak Agung, ada tambahan Kak Agung? Cukup, Kak. Mungkin sama penjabarannya seperti rekan-rekan yang lain. Oke, berarti sepakat, Kak, ya? Pilihan untuk asesmen otentik berada di poin B. Sepakat. Oke. Nah, berarti dalam pembelajaran jangan sampai lupa ketika materi pembelajaran cabang olahraga ataupun permainan, silahkan ada gamenya. Ya, jangan sampai lupa. Kalau nggak ada gamenya berarti nggak ada asesmen otentiknya. Sepakat, Kak? Sepakat. Oke. Jadi harus diberikan waktu untuk bermain game. Oke, lanjut Kak. Terima kasih semuanya, plus. Oke, tes keterampilan gerak, dribbling, zigzag, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ini ada 2 gambar juga. Kita lanjut. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Oke. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, keterlibatan murid? Oke. Silakan Kak, coba Kakak deskripsikan bagaimana cara membuat asesmen kegiatan di atas ini ataupun gambar ini. Oke, Kak Warsino. Ini cuma ini aja ya, Kak. Kalau menurut saya ini untuk bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, mungkin kita dalam pembelajaran setelah kita menyampaikan materi yang dikatakan Kak Fajil tadi, kita bikin suatu permainan. Kita mungkin
Kalau dalam sepak bola kita perkecil lagi, mungkin permainan futsal kita bagi per kelompok, Kak. Jadi semua peserta didik itu mengalaminya, maupun yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi semuanya terlibat dalam pembelajaran tersebut dan dapat memainkan suatu cabang olahraga. Itu Kak menurut saya. Terima kasih. Oke. Ada tambahan kakak-kakak yang lain? Silahkan. Untuk melengkapi ataupun menyanggah, silakan. Saya kasih kesempatan. Yuk, yang ibu-ibu, masa setelah tatap muka kok lesu? Ayo, Bu Win, Bu Devita, Kak Ayu, ini ada nggak Kak Ayu coba? Kak Ayu udah ada. Kak Winda ini kalau menjawab di LMS keren-keren loh ini. Tapi ayo vokalnya dikeluarkan Kak. Oke kakak-kakak, ada yang bisa nanggapi lagi selain Kak Warsino tadi atas apa yang dipaparkan mengenai bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut dari gambar di PPT ini? Kak Ipan, monitor, Kak Saiful, sudah baca modul? Kak Budi, benar atau salah tanggapannya dari Kak Warsino? Silakan. Saya tidak bisa menyalahkan, ya mungkin bersama seperti Kak Warsino seperti itu. Samanya di mana ini Kak? Samanya apa tadi Pak Kak Warsino ya? Samanya setiap memberikan asesmen, jadi peserta didik diberikan kesempatan untuk bermain game Kak secara langsung. Ya Kak Warsino? Ya, kita setelah pembelajaran kita diberikan game, apa itu bola voli, apa itu sepak bola. Harus sesuai dengan mata pelajaran ataupun materi yang diajarkan Kak ya, jangan melenceng ya. Ya. Berarti game itu setelah pembelajaran Kak ya? Ya. Dalam materi itu Kak, masuk dalam kita. Artinya kalau permainan di situ sepak bola, misalnya gerak menendang bola, setelah itu kita laksanakan permainan langsung. Betul ya. Dalam satu. Oke, sepakat, bisa dipahami? Saya tekankan saya lagi, jangan sekarang materi sepak bola, main sepak bolanya minggu depan. Ya. Iya, Kak. Oke, lanjut. Terima kasih Bu Win. Silakan nanti bersuara lagi ya. Suaranya hilang. Oke, langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Oke, kakak udah baca semua ya di modul. Itu yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentiknya. Lanjut. Yang keempat, rancang rubrik penilaian. Kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Yang kedelapan, dapatkan umpan balik. Kesembilan, revisi dan peningkatan. Yang kesepuluh, refleksi. Oke, jangan dilupakan refleksi. Oke, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen. Oke Kak, tahu heterogen ya? Majemuk, ada atlet,
ada yang umum dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Oke, salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6b, elaborasi isi. Oke, jadi kakak-kakak udah lihat ya rubrik asesmen diri dengan portofolio PJOK? Sudah lihat Kak? Kakak udah lihat semua di LMS 2.1b? Udah Kak, Oke, dikit-dikit. kalau sudah kita lanjut. Diskusi kelompok. Bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Oke, ini Kak. Tugas membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Ini sepak bola Kak ya untuk siang hari ini. Tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Jenjang pendidikan dibebaskan. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri. Oke Kak. Yang A silahkan dipahami Kak, bisa difoto. Membuat rubrik penilaian diri ataupun siswa. Yang B, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Yang C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan 30 menit. Media pengerjaan dibebaskan Kak, bisa Word, bisa PPT atau lainnya, selama nanti bisa dipresentasikan. Oke, kakak-kakak saya bagi 3 kelompok, nanti waktu 30 menit untuk membuat rubrik. Kelompok 1 penilaian diri, yang kedua penilaian apa? Teman. Sejawat. Nah, terus selanjutnya penilaian Apa guru. si guru? Nah, terus materinya sepak bola Kak ya. Nah, nanti kelasnya silahkan disepakati oleh kelompok. Nah, sekarang saya buat breakout dulu Kak. Ruang 3 kelompok. Oke, acak 30 menit. Oke. Oke, silakan masuk ruangan masing-masing Kak.
Sudah semua, Kak? Monitor. Sudah semua? Tes. Dengeran Kak suara? Cek cek cek. Ya, tes. Oke. Cek. Suara aman, Kak? Aman. Aman. Sudah semua? Kalau sudah. Atau perlu tambahan waktu? Boleh, Pak Fasil. Aku wis percaya karo Pak Budi ya. Tambah amplop. Oke. Luar biasa ya. Kak Warsino, sudah kelompoknya? Pak Warsino ngesenyum tok. Pak Warsino. Rusuh. Mosok kon marai PowerPoint aku dadaan. Bisa PowerPoint. Apa Ibu? Ngerti kan? Gak apa-apa. Aku pakai watch, nggak pakai PowerPoint. Yang penting bisa ditampilkan, Kak. Oke. Tuh, Kak. Kelompok mana yang siap pertama? 10 menit beserta pertanyaan. Siap belum Pak Warsino? Ini saya mau masuk dealingnya ya, masuk meneh ya. Lewat masuk pakai laptopnya udah bisa nih kayaknya. Oh, ini udah. Kak Ipul. Oke, sekali lagi kelompok siapa yang berkenan pertama? Pak Warsino siap belum? Sepuluh menit presentasi beserta sanggahan ataupun pertanyaan dari kelompok lain. Jadi masing-masing kelompok menyiapkan satu, jadi cuma 2. Pak Budi, gas. Gas tak? Kena mudah gini. Belakang harus Dibuat kayak kemarin. Ayo, buka Pak Budi, buka. ya, mana yang dibuka? Ya buka. Buka dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Kami dari kelompok 1 siap, Kak Fasil. Siap, monggo, silakan. 10 menit dari sekarang ya. Kok videoku nggak ini apa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK. Di sini ada Kak Arif Setiadi, ada Kak Devita, ada Kak Ayu Suharyani, dan saya sendiri Budi Prasetyo. Kali ini akan dipresentasikan oleh Kak Arif Setiadi. Silahkan Kak Arif. Pak Budi, Pak Agung Rambo sebut melase ya Allah. Oh iya, lupa ada Kak Agung. Mohon maaf. Ya. Ini Kak tadi Agung. penilaian apa Kak Budi ini tadi penilaian apa? Penilaian asesmen apa yang tadi ya? Nilai siswa. Pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan. Enggak, diri, sejawat atau guru? Diri. Ayo. Diri Pak Budi. Pak Budi ki ngawur loh. Pak Budi mau ngawur ya. Gimana? Tolong Pak Budi buka. Materimu itu tentang diri, bukan guru atau sejawat. Penilaian diri Oh iya, ya itu. Oke, silakan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mempresentasikan mengenai asesmen ini. Mohon maaf Kak Fasil agak kurang ngecun, konsentrasinya buyar ini Kak Fasil. Enggak apa-apa. Jadi Pak. dari
apa yang ditugaskan tadi, yaitu kami dapat tugas membuat rubrik penilaian diri, Kak. Jadi yang saya pahami ada tujuannya yaitu peserta didik mampu mempraktikkan gerak lokomotor, menggiring dan passing dalam permainan sepak bola dengan akurasi yang baik. Terus aktivitasnya yaitu demonstrasi bermain atau memperagakan permainan sepak bola selama 2 kali 10 menit. Rubrik penilaiannya pada level 1 peserta didik mampu melakukan gerak dasar dengan bantuan instruksi, langsung koordinasi, terus dengan masih memerlukan bimbingan, atau mampu menggiring bola dengan baik dalam situasi sederhana. Terus level yang kedua, peserta didik mampu melakukan gerak dasar passing dan menggiring dengan baik dan kadang-kadang tepat, tetapi masih perlu perbaikan. Terus untuk di kolom layak, peserta didik mampu melakukan gerakan dengan baik tanpa merasa kesulitan, kadang-kadang berhasil tetapi belum konsisten. Terus di level cakap, peserta didik dapat melakukan gerakan dengan kecepatan dan ketepatan dan koordinasi yang sudah konsisten. Terus mahir, peserta didik menunjukkan kemampuan atau melakukan gerak passing, menggiring dengan sangat baik, termasuk dalam situasi yang menantang dengan koordinasi keseimbangan yang baik dan stabil. Terus untuk interval skor, mahir 91 sampai 95, cakap 86 sampai 90, layak 81 85, berkembang 76 80, awal berkembang 70 sampai 75. Kreativitas dan keberagaman, peserta didik diajak untuk mengembangkan kreativitas dalam membuat variasi permainan. Umpan balik dari guru memberikan umpan balik secara individu dan kelompok setiap aktivitas dan menyoroti kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, umpan balik yang kedua, peserta didik diajak memberikan umpan balik kepada teman sekelasnya, melatih kemampuan evaluasi diri dan kerjasama. Selanjutnya, revisi dan peningkatan, ada kolom catatan. Selama proses demonstrasi kita punya kolom catatan, ya termasuk revisi-revisi mengenai dribbling dan passing. Setelah itu yang terakhir yang tidak pernah kita tinggal yaitu refleksi. Kita menggunakan lembar refleksi atau kolom refleksi yang salah beberapa pertanyaannya yaitu apa yang telah saya pelajari, bagaimana perasaan saya tentang aktivitas ini, apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan. Mungkin itu rubrik penilaian yang saya pahami. Kalau memang ada dari teman-teman yang bisa meluruskan dari apa yang sudah saya presentasikan, kalau memang ini belum benar, monggo dikomentari. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kak Arif. Mungkin itu rubrik asesmen otentik penilaian diri pembelajaran PJOK dari kami. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain ataupun sanggahan kurang tepatnya dari kelompok kami, monggo dipersilahkan. Kelompok 2, 3. Kalau tidak ada, terima kasih. Kak Siti? Mungkin udah cukup Kak Fasil ya? Nggak ada sanggahan, nggak ada pertanyaan. Oke, kelompok 1 ya? Kelompok 2, kelompok 3 ya? Oke, Kak Budi ditahan sampai maksimal waktu 10 menit tadi. Oke, sekarang saya tanya pada semua. Rubrik penilaian diri itu apa, Kak?
Yang nilai siapa? Yang dinilai siapa? Silakan. Diri sendiri. Oke, Kak Purnomo mengatakan diri sendiri. Ya. Kalau diri sendiri berarti diri siswa Kak ya, dalam artian ya? Benar. Rubrik yang dibuat ini udah sesuai belum Kak kira-kira? Coba diturunkan untuk komponennya. Tadi sempat kurang memperhatikan. Di scroll Kak Budi, Karim. Ya. Oke, tahan. Peserta didik mampu melakukan penguasaan gerakan dasar. Ini salah. Karena seharusnya ini saya mampu melakukan, bukan peserta didik. Oke. Karena ini diri sendiri menilai diri sendiri. Itu artinya apa yang saya lakukan ini sudah sesuai apa belum? Misalnya di sini ya, nih. Saya mampu melakukan penguasaan gerakan dasar dengan bantuan, ini enggak ada bantuan dan instruksi langsung. Ini tidak tertera di situ. Cukup saya mampu melakukan dribbling misalnya seperti itu. Saya melakukan shooting misalnya seperti itu. Itu kalau pemahaman saya Kak, begitu. Mengenai penilaian diri sendiri. Begitu Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Edi. Ada kelompok lain, silakan menanggapi. Enggak. Oke, mantap ini. Oke. Silakan. Kelompok lain Ya, atau kelompok saya, Kak. satu. Saya Kak. Oke, silakan Kak. Kalau menurut saya benar apa yang dikatakan dengan Kak Edi. Dari kata-kata yang dipaparkan oleh kelompok 1 itu menunjukkan bahwa itu penilaian yang dilakukan oleh guru. Asik. Itu penilaian oleh guru. Jadi seharusnya lebih seperti ke refleksi penilaiannya. Bagaimana saya sudah tepatkah apa yang saya lakukan, gerakannya, atau mungkin gerakan yang sudah saya lakukan sudah tepatkah atau belum, atau ada skor-skornya seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana penilaian tersebut mengarah ke diri sendiri, lebih seperti refleksi. Gitu Kak kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Budi. Oke, Kak Wiwin silakan. Silakan. Ini yang jadi moderator jadi saya ini. Jadi gimana ya Pak ya, itu untuk rubrik penilaian diri sendiri itu seandainya contoh nih dalam permainan sepak bola ya kita ini, seandainya apakah saya sudah bisa menendang bola dengan benar, itu tetap yang menilai ya diri kita sendiri. Jadi kita ini kayak gimana ya, benar yang dikatakan Pak Ipul, kayak refleksi gitu jadi penilaiannya ya. Sudah. Ya. Kelompok 1. Gimana? Jadi sudah maksud belum inti dari penilaian diri ataupun asesmen diri? Ya, terima kasih. Nah, ini baru membuka pemahaman. Terima kasih. Lah kok terima kasih kok Kak? Nggak ada penjelasannya ini. Aku bingung. Maksudnya jadi tuh nggak ada yang menilai kita kalau seandainya kita bagus itu enggak ya. Jadi semua itu kita yang menentukan, kayak sejenis percaya diri aja gitu ya Pak ya. Oh saya ini udah bagus, oh saya ini salah, saya ini. Jadi ya kita sendiri, dari kita untuk kita gitu intinya ya. Kak Budi bisa menjawab atau saya tambahkan? Mungkin ditambah Kak Fasil, karena dari kami yaitu pemahamannya peserta bukan dari diri sendiri gitu. Siap. Iya, itu maksudnya kan dari peserta gitu loh Pak. Saya mengumpamakan kalau diri saya ini peserta gitu. Jadi berarti yang menilai diri kita ya diri kita sendiri gitu. Ibarat kata benar salahnya ya tetap kita yang menilai gitu. Iya nggak Pak? Siap, betul Kak Wiwin. Jadi ini salah satu pembelajaran terpusat pada peserta didik. Bahkan sampai asesmen pun kita melibatkan peserta didik. Jadi peserta didik itu ketika PD ataupun dia mempunyai kemampuan, pasti dia merasa ini saya bisa, ini bisa. Terus ketika di rubrik ini sudah dibuat, nanti bisa dibawa ada ringnya, ring nilai. Ini saya mampu di sini, saya mampu di sini. Nah, guru bisa melihat validasinya, ini benar atau enggak, seperti itu Kak ya.
Jadi membuat ini berdasarkan keterlibatan peserta didik, jangan kita yang buat. Jadi peserta didik diajak ini itemnya, ini yang dinilai. Nah, silahkan mereka di ring mana gitu. Kalau di level yang paling atas, ibaratnya yang level atlet nih, ya berarti level yang atas di situ. Oke, Kak Wiwin, bisa diterima? Ya, Kak. Bisa, Kak. Jadi peserta didik dilibatkan ya? Ya. Oke, bisa dipahami ya Kak semuanya? Untuk kelompok 1 bisa direvisi ya, nanti silahkan dibuat lagi, nanti itu ada tugas di LMS. Silahkan diupload sesuai dengan permintaan. Oke, terima kasih kelompok 1 Aplus. Oke, sebelum lanjut, saya perkuat lagi Kak Budi. Asesmen diri tadi apa Kak? Asesmen diri. Apa lupa tadi? Kopi break. Kayaknya minta kopi break ini. Oke, Kak Ayu, dibantu Kak Ayu, kelompok lain. Apa asesmen diri Kak? Atau Kak Wiwin lah, silakan. Kalau menurut saya itu kalau penilaian diri ya Pak ya? Ya. Itu sejenis evaluasi diri sendiri ya, refleksi kayak gitu. Oke. Jadi atas kemampuan kita tuangkan di situ, kita ketercapaiannya sampai mana. Nah, itu kita buat rubriknya ya. Jadi itu namanya asesmen diri. Ya Kakak ya? Ya. Kalau nggak nyampe nggak usah buat rubrik ya. Kelas besar bisa Kak ini. Kita lanjut kelompok selanjutnya. Terima kasih kelompok 1, kita upload. Belum saya tutup, Kak. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Edi dan Kak Saiful. Terima kasih arahannya dan Kak Siti. Mungkin akan kami perbaiki dari kelompok 1. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Budi. Oke, selanjutnya kelompok berapa? 2 atau 3? 2 dulu. Oke, silakan Kak. Dari sekarang ya. Belum. Diedit saya belum bisa masuk lewat laptop. Ini lagi mau masuk ke Google Meet nyariin ininya. Kelompok 3 silakan. Masih yang tadi ya Kak ya? Apa Kak Ipul? Ini laptop saya baru bisa mau masuk. Ini saya lewat HP. Coba tak screen sapa lali aku. Ipul. Iso ora? Coba sabar. Ya, bisa. Ini lagi masuk. Ayo Pak Edi. Ora muncul. Oh iya. Aku nang berita nih. Nah, bentuknya Word ya. Oke. Apa-apa, yang penting berbentuk Kak. Siap. Ayo. Kak Windah, monggo. Iya, itu mana namanya? Materi pembelajarannya apa? Masa masih baca tujuannya aja? Oh iya, mohon maaf. Apa lagi kelompok mana ini nama kelompoknya? Lali aku. Aduh. Bikin dulu. Maka apa Endi? Sama kita. Tulis Pak, tulis mana lah. Tanya aja nge-upload. Ini dulu. Semangat Pak Edi. Lah, kok piye toh? Ayo. Ayo Kak.
Mana Kak? Ini tadi, Kak Wida? Ada Bapak, ada. Oke, dah itu tak kasih itu nama kelompoknya. Wes, ya. Langsung Gigi. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang terdiri dari ada Kak Pendi, Kak Edi ya, terus saya sendiri, terus Kak Pendi sama Kak Ipan. Nah, di sini kami akan mepresentasikan rubrik observasi guru permainan sepak bola ya. Asesmennya Pak, rubrik asesmen apa itu tadi? Buatnya itu Pak, biar enak. Nah, oke. Jadi ini yang bawain siapa? Saya langsung yang bacain gitu. Iyalah. Edi. Ya. Yang baca langsung. Tambah Ya. ampau ya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu melakukan dan memperagakan strategi gerak untuk meningkatkan capaian keterampilan passing dan dribbling, motivasi pelajar dan kemandirian. Aktivitasnya bermain sepak bola dengan aturan sederhana, durasi permainan selama 2 kali 15 menit. Ya Pak, scroll Pak. Kak Edi. Yuk. Kriteria penilaian. Ya, kriteria penilaian teknik dasar dribble, passing, shooting. Yang levelnya Pak, level yang tepat ya. Sangat baik ya, melakukan dengan sangat baik, terkontrol dan akurat. Dan yang ketiganya adalah level ketiga, baik melakukan dengan baik, terkadang kurang akurat. Untuk cukupnya melakukan dengan cukup baik, seringkali terjadi kesalahan. Dan untuk perlu perbaikannya perlu banyak latihan ya. Dan yang pengambilan keputusannya membuat keputusan yang tepat dan cepat dalam situasi permainan. Untuk baiknya membuat keputusan yang cukup baik terkadang ragu-ragu. Dan yang cukupnya sering membuat keputusan yang salah. Dan untuk perlu perbaikannya sulit mengambil keputusan. Kriteria penilaian kerjasama tim. Scroll Pak. Oke. Kerja sama tim selalu bekerja sama dengan baik, memberikan dukungan kepada teman. Terus tadi apa di atasnya tuh Pak? Gak kelihatan, dikecil lah Pak. Ya. Diperkecil Pak dikit, biar enak. Jadi nggak hafal soalnya. Nah ngono weh. Diulang ya. Kriteria penilaian kerjasama tim yang sangat baiknya selalu bekerja sama dengan baik, memberikan dukungan kepada teman. Dan untuk baiknya, sering bekerja sama tetapi terkadang masih individualistis. Cukupnya, kurang bekerja sama, lebih sering bermain sendiri. Perlu perbaikan, jarang bekerja sama dengan teman. Untuk kriteria penilaian sikap sportif, sangat baik, selalu menunjukkan sikap sportif, menghormati lawan dan wasit. Yang untuk baiknya, sering menunjukkan sikap sportif tetapi terkadang masih emosional. Dan yang untuk cukupnya, kurang menunjukkan sikap sportif, mudah marah. Dan yang perlu perbaikan, tidak menunjukkan sikap sportif. Baik, udah itu aja Pak, cukup, gak ada lagi yang di bawah? Tadi? Sudah cukup itu, bawah kosong. Kosong, nggak ada, ya. Mungkin itu hanya itu aja yang bisa kami sampaikan dari materi permainan sepak bola, rubrik asesmen otentik PJOK. Kalau ada grup kelompok lain yang ingin menambahkan atau mengomentari yang kita sampaikan ini, boleh dari kelompok 1 dan 2. Nanti akan dijawab oleh Pak Edi ya. Oke.
Kak Edi izin nggak scroll ke atas Kak, ke tujuan Kak. Siap. Ya. Atas lagi Kak. Tadi ini asesmen apa Kak? Oh, asesmen rubrik observasi guru. Oke. Silakan kelompok 1-2 yang ingin menanggapi. Ini sudah sesuai atau belum? Berdasarkan rubrik yang sudah ada di modul. Kalau secara sistematika ini belum lengkap ya, Kak ya? Iya, karena nggak ada umpan Di mananya ya baliknya. kira-kira, Masukan? Umpan baliknya apa? Nggak ada, sama refleksinya. Ya Kak Bambang ya? Iya. Oh, ya. Saya ini terburu-buru sih. Jadi bilangin tadi kan. Terus tambahan sama di kolom kriteria penilaian Kak. Itu kalau bisa dalam satu kolom satu teknik aja Kak. Oke. Kalau indikator dribble, passing, shooting, nah kita mengetahui di situ baik buruk tercapainya di mana gitu. Oh ya. Artinya dribble sendiri, passing sendiri ya Kak ya. Betul. Ya, oke. Terus Terima kasih. untuk poin sangat baik, cukup, dan perlu perbaikan ini yang seperti apa? Perlu latihan seperti apa? Misal dia melakukan dribble dengan bantuan orang, berarti perlu perbaikan. Nah itu isinya perlu perbaikan latihan. Banyak latihan itu diganti, misal perlu melakukan bisa melakukan tapi dengan bantuan orang ataupun dituntun orang lain. Nah itu perlu perbaikan, berarti gitu Kak. Jangan Siap. di situ nulisnya cuma perlu banyak latihan. Item-itemnya. Oke Kak ya? Siap. Oke, kelompok lain silakan. Masih banyak yang perlu di apa namanya? Kita diskusikan. Nah. Atau Kak Edi bisa balik tanya ke kelompok lain kalau nggak ada yang mau tanya. Oke. Untuk kakak yang lain, kami tadi meminta penanggapan dari rubrik yang saya buat. Kira-kira menurut kakak sekalian, ini dalam kriteria yang kerjasama tim. Ya, yang kerjasama tim ini kira-kira bisa dipahami nggak mengenai kurang bekerja sama, lebih sering bermain sendiri, gitu Kak? Bisa dipahami. Bisa dipahami ya. Itu berbeda dengan sering bekerja sama, tetapi terkadang masih individualis ya. Itu berbeda ya. Ya. Oke, jadi memang membuat rubrik penilaian itu memang agak detail Kak. Mungkin di PJOK yang sebelum-sebelumnya kita hanya membuat kolom, terus di bawah ada ring nilai gitu aja, terus kali bagi, nah itu nilai maksimal kan gitu biasanya ya. Ya. Kalau sekarang kalau bisa kita tekankan untuk otentik seperti ini Kak. Jadi jelas item-item yang dinilai, apa yang kita lihat, apa yang kita tuliskan di situ. Jadi kita ada progres di situ untuk melihat ketercapaian peserta didik kita. Oke Kak, bisa ditutup Kak. Nanti lanjut kelompok 3 yang belum perbaikan silahkan nanti diperbaiki. Di LMS itu kan ada 2 tugas untuk membuat asesmen itu. Ada refleksi, ada yang ini. Silahkan diteliti. Tutup Kak Minda. Oke, siap. Baiklah, terima kasih. Itu saja dari kami kelompok 3 untuk presentasinya dan penyampaiannya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, maklumlah kita baru belajar ya. Dan terima kasih buat kelompok-kelompok lain dan Kak Bambang sudah menambahkan ya. Di sini kami sudah mulai menjelas tentang asesmen asesmen apa? Lupa tadi. Penilaian guru Kak. Observasi Penilaian guru. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Oke, silakan kelompok selanjutnya terakhir.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2, yaitu terdiri dari Kakak Saiful Anwar, Siti Winarsi, dan Kak Rudi, siapa ya? Dan Kak Warsino. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang rubrik penilaian teman sebaya. Ya, yang akan dipaparkan langsung oleh Kakak Saiful. Pada Kakak Saiful, saya persilakan. Mic-nya, Kak, mic-nya. Oke, terima kasih untuk Kak Wiwin atas waktunya. Saya izin share screen. Baik, di sini sudah kelihatan, Kak? Ya, sudah, Kak. Di sini saya sebagai narasumber ya. Tujuan pembelajaran sekarang kami membawakan rubrik penilaian teman sejawat atau teman sebaya. Jadi tujuan pembelajaran siswa mampu mempraktekkan gerak dasar permainan sepak bola, menggiring, passing, dan menendang. Nah, ini siswa mampu mempraktekkan berbagai variasi dan kombinasi permainan bola besar sepak bola. Nah, selanjutnya rubrik penilaian sepak bola. Nah, ini oleh teman sebaya kelas 5 SD. Kita menggunakan kelas 5 SD. Disesuaikan dengan kemampuan siswa SD. Siswa SD menggunakan bahasa yang sederhana dan menilai keterampilan dasar serta sikap yang penting dalam sepak bola. Lanjut. Aspek penilaian. Mengoper bola, menggiring bola, menendang bola ke gawang, kerjasama tim, posisi saat bermain, dan sportivitas. Deskripsi untuk mengoper bola. Kemampuan mengoper bola pada teman dengan tepat dan tidak terlalu pelan. Skornya, skor 1, perlu banyak latihan, sering salah mengoper atau bola terlalu pelan. Yang 2, skor 2 cukup, yaitu kadang tepat, kadang salah. Ketiga, skor 3 baik, biasanya tepat dan jarang salah. Dan untuk skor 4 sangat baik, selalu tepat dan tidak terlalu pelan. Selanjutnya, aspek penilaian menggiring bola. Kemampuan menggiring bola tanpa mudah direbut lawan. Untuk skor 1, sering kehilangan bola saat menggiring. Untuk skor 2, kadang bisa menggiring tapi bola sering hilang. Skor 3, biasanya menggiring dengan baik. Skor 4, sangat baik dalam menggiring bola, jarang kehilangan bola. Untuk aspek penilaian berikutnya, menendang ke gawang, shooting. Kemampuan menendang bola ke gawang dengan baik dan mengarah tepat. Skor 1, sering meleset atau tendangan terlalu lemah. Untuk skor 2, kadang tepat tapi tendangan kurang kuat. Untuk skor 3, biasanya kuat dan tepat sasaran. Untuk skor 4, sangat kuat dan hampir selalu tepat sasaran. Yang berikutnya, kerjasama tim. Bekerja sama dengan teman-teman di dalam tim, termasuk memberi umpan dan membantu teman. Skor 1, jarang bekerja sama, sering bermain sendiri atau mendribling bola sendiri. 2, kadang bekerja sama tapi masih kurang. Seperti kadang-kadang mengumpan, tapi kadang-kadang egois dan membawa bola, itu maksudnya. Untuk skor 3, biasanya bekerja sama dengan baik. Nah, ini sering bekerja sama dengan baik daripada egoisnya. Nah, yang di sini skor 4, sangat baik bekerja sama dengan teman-temannya. Ini bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya.
saat membangun serangan ataupun bertahan. Posisi saat bermain, menjaga posisi yang benar di lapangan, baik saat menyerang maupun bertahan. Untuk skor 1, sering tidak ada di posisi yang seharusnya. Ini contohnya back, tahu-tahu tiba ada di depan gawang lawan. Padahal pada saat posisi tersebut seharusnya dia menjaga kedalaman tim, atau paling tidak kalaupun menyerang dia harusnya di tengah-tengah, tapi dia justru tepat di depan gawang lawan. Ini kadang salah posisi, atau ketika terserang dia tidak cepat turun, jadi out position. Nah, selanjutnya skor 2, kadang berada di posisi yang tepat. Ini kadang-kadang berada di posisi yang tepat, kadang-kadang tidak ya. Untuk skor 3, biasanya berada di posisi yang benar. Nah, ini biasanya di posisi yang benar atau sering di posisi yang benar. Untuk skor 4, selalu ada di posisi yang benar atau tepat saat bermain. Nah, selanjutnya sportivitas yang terakhir. Sikap sportif, menghormati wasit, teman, dan lawan, serta tidak mudah emosi. Nih, sering tidak sportif dan mudah emosi. Yang skor 2, kadang sportif tapi masih suka kesal. Skor 3, biasanya sportif dan menghormati. Skor 4, sangat sportif dan selalu menghormati semua orang. Nah, ini contoh penilaiannya. Ini Saiful Anwar, kelas 5B, mengoper bola. Jadi nanti di checklist bagian yang di lembar penilaiannya. Nah, selanjutnya, nah ini cara menggunakan rubrik. Ini sudah saya jelaskan tadi. Skor 1, teman perlu banyak latihan aspek ini. Nah, ini temanmu sudah cukup baik, tapi masih perlu latihan lebih baik lagi. Nah, ini skor menggunakan rubrik. Catatan, penilaian ini bertujuan untuk membantu temanmu berkembang. Jadi berikan skor dengan jujur. Nah, ini untuk membantu peserta didik atau teman rekan dari peserta didik yang sebagai penilai tersebut itu untuk berkembang. Jangan menilai berdasarkan perasaan pribadi. Di catatan untuk penilai ya. Jika ada catatan atau saran, kamu bisa menambahkan di akhir. Rubrik ini cocok untuk kelas 5 SD. Nah, ini umpan balik. Peserta didik diberikan penguatan mengenai teknik gerakan menendang, menghentikan bola dengan benar saat serta cara bermain dengan kombinasi gerakan secara berpasangan. Nah, ini refleksi. Apakah semua siswa aktif melakukan kegiatan? Apakah pembagian waktunya cukup? Apakah siswa memiliki hambatan ketika kegiatan pembelajaran? Ini refleksi untuk guru dan seterusnya. Nah, ini refleksi untuk siswa. Refleksi untuk siswa. Apakah kamu suka dengan kegiatan pembelajaran ini? Pertanyaan kunci, adakah hal yang menarik lainnya? Cara belajar yang bagaimana yang paling membantumu dalam mempraktekkan pembelajaran? Kesulitan apa saja yang kamu temui dalam pembelajaran? Nah, ini. Cukup, Kak? Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Kak Wiwin. Silakan Kak Wiwin. Ya, baik. Terima kasih Kak Saiful. Luar biasa. Untuk kakak-kakak kelompok lain, silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau mau ada yang ditanyakan, mungkin belum puas dengan pemaparan dari Bapak Saiful, silakan bertanya, nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Warsino. Yuk, silakan. Itu ada Kak Arif, angkat tangan sudah kayaknya. Oh iya, Kak Arif Setiadi, silakan Kak, apa yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Ya, izin, terima kasih atas pemaparannya. Ya, Kak. Saya masih ada unek-unek ini tadi penilaian oleh teman ya. Kalau lihat rubriknya hampir sama dengan observasi, Kak. Satu pertanyaan saya, ada enggak yang lebih sederhana lagi dari rubrik ini, Kak? Terus coba scroll ke bawah, Kak. Atas lagi. Ada petunjuk tadi di petunjuk.
Nah, di cara menggunakan rubrik tadi ini di sini dipaparkan temanmu perlu banyak latihan di aspek ini. Terus di atas tadi begitu banyak kolom-kolom mengenai skor ini, Kak. Nah, yang saya pengen saya ini apa namanya, ada enggak nih yang lebih sederhana dari rubrik atau kriteria yang sederhana sehingga siswa itu tidak kesulitan untuk mencari, membacanya terlalu lama, setelah itu memberi skor, Kak. Jadi dengan pengamatan siswa penilaiannya sederhana gitu, Kak. Seperti apa kalau disederhanakan untuk yang bagian atas, karena di sini saja untuk skor 1 temanmu perlu banyak latihan. Nah, kalau disederhanakan kan kayaknya lebih enak dengan pertanyaan cara menggunakan rubrik ini tadi, Kak. Jadi satu pertanyaan, teman saya mampu melakukan passing dengan baik, ya atau tidak, seperti itu. Mungkin sederhananya perlu digali lagi, Kak. Untuk yang ini kolom yang atas ini, Kak. Kalau untuk tingkat SD kayaknya nggak bisa nilai ini, Kak. Kalau pakai rubrik yang banyak plot skornya, Kak. SD itu paling bisa dia menggunakan emoji sama ya atau tidak, itu aja yang paling mudah untuk penilaian yang seperti ini, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Kak Warsino atau Kak Saiful, silakan Kak Warsino. Kak Warsino. Terima kasih Kak Arif. Di sini jadi kami kelompok 3 tadi membuatnya seperti ini. Terima kasih atas masukannya tadi dalam kriteria penilaiannya di rubrik. Terima kasih tadi masukannya. Mungkin kami ada masukannya, mungkin kami akan simpelkan lagi. Ya, mungkin ada tambahan lagi dari Kak Saiful maupun Kak Siti. Terima kasih. Oke, sedikit tambahan. Sebenarnya karena basic saya di SMA, jadi tadi belum kepikir ke arah situ. Terima kasih atas masukannya. Sebenarnya bisa kita rubah. Yang bagian di sini, yang bagian mengoper itu dipindah sebelah sini. Di mengopernya akan kita cut, kita masukkan ke sini. Nah, di sini nanti akan ditambah kolom lagi. 1, 2, 3, 4. Dia tinggal checklist saja. Mengopernya seperti apa dia. Dia menurut anak itu mau diberikan nilai berapa ketika mengoper. Menurut saya mungkin untuk anak SD sudah simple ya, seperti itu ya. Jadi nanti di bagian mengoper ini dibagi 4 lagi. Jadi setiap setiap item yang dinilai itu diberikan tabel 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sudah cukup. Kurang tinggal checklist kurang. Yang cukup tinggal checklist di bagian nomor 3 cukup, seperti itu. Menurut saya seperti itu sih untuk lebih simpelnya kalau memang tidak banyak membaca. Karena tadi pada dasarnya saya mindset saya masih ke arah SMA, jadi saya membuatnya seperti ini. Jadi terima kasih atas masukannya untuk Kak Arif, karena ilmu juga, nanti siapa tahu saya dapat kesempatan di SD juga, kali aja saya bisa diterapkan, atau di SMA untuk membuat lebih simpel lagi, biar anak SMA juga lebih gampang gitu. Oke, mungkin dari saya cukup. Terima kasih, Kak Wiwin. Ya, Hakim. Jadi begitu ya Pak Arif, itu bisa saja sih disimpelkan sebenarnya, tapi itu untuk menyimpelkan itu kita butuh proses atau butuh waktu. Mungkin kita akan berubah di bagian-bagian tertentu untuk supaya murid anak SD itu tidak terlalu kesulitan. Nah, jadi seperti itu Pak Arif. Gimana Pak Arif? Pak Arif, halo. Ya, oke. Sementara itu dulu, tapi ya oke lah, cukup lah. Kayaknya belum puas ya. Ya udah nanti waktu lah Pak Arif ya. Oke, baik.
Terima kasih untuk Kakak Saiful yang sudah memaparkan, terima kasih untuk Kakak Warno, dan terima kasih juga untuk semua rekan-rekan sudah mendengarkan. Kami dari kelompok 2 meminta maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. 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 Oke, terima kasih kelompok 3. Luar biasa. Benar juga yang dikatakan Kak Arif bahwasanya kelas SD itu suka yang ibaratnya sederhana, emot, gambar ataupun checklist. Tapi secara bahasa tadi Kak Saiful sudah luar biasa, sangat dasar sih. Cuman mungkin kolomnya aja yang mungkin harus dipersingkat lagi. Jadi kriterianya nggak usah 4, 3 aja boleh. Jadi misal giring tadi ya, terus di situ mampu tidak mampu dan belum mampu gitu aja. Jadi dikasih gambar senang sedih sama ibaratnya paling senang gitu ya. Oke, Kakak bisa dipahami semua ya dari 3 asesmen tadi, asesmen diri, asesmen sejawat, dan asesmen guru. Ya, insya Allah bisa. Nah, kalaupun belum dipahami kata Kak Wiwin tadi untuk memuaskan di lain waktu, silakan ditemui Kak Wiwin, bisa di rumahnya ataupun di mana aja. Terus untuk Kak Saiful yang pengen ngajar di SD ataupun Kak Arif mau ngajar di SMA, bolehlah, kita ini sesekali bahasanya kayak guru mengabdi itulah ya. Tuker nasib lah. Cuman ini guru. Coba sesekali kita seperti itu. Aku pengen main ke Pak Warsino atau tempat Kak Ayu besok sekali. Aku mau ngajar di sana. Terus sesekali nanti Kak Warsino wajib mau di SLB. Pak Warsino semangat. Kapan ke SLB ya? Nanti sama Bu Ayu nanti, bareng sama Kak Ayu nanti. Ya, aku udah ada planning ini Kak. Sesekali saya mau ngajar tempat Kak Warsino. Saya tak suruh duduk aja di kantin saya yang ngajar itu sesekali. Ya. Oke, siap Kak ya? Boleh ya? Boleh Kak, siap. Oke. Cukup ya Kakak semua ya. Kita bisa lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Oke Kak, kita diskusi sudah. Itu sayang. Nah, presentasi sudah. Oke, apa hal baru yang Anda dapat dari sesi diskusi ini? Jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Oke, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampak untuk pembelajaran PJOK? Oke, silakan satu orang Kak refleksi Kak mengenai asesmen Kak. Silakan. Pak Edi. Oke, ini apa hal Saya baru Kak, yang sedikit Anda Kak, dapatkan? refleksi Kak. Siapa Kak? Saya Kak. Oke, silakan monggo Kak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi untuk pembelajaran pada sore ini, setelah presentasi saya baru ngecun semuanya Kak. Tadi nggak konsentrasi Kak posisinya. Giliran saya buka RPP saya, oh ya ternyata tepuk jidat saya Kak. Oke, nah tadi bisa mengomentari tempatnya Kak Ipul juga ya berdasarkan RPP yang sudah saya buat sendiri. Jadi di situ kalau di SD itu Kak Ipul sederhana Kak, paling cuman ya atau tidak gitu aja Kak. Tapi itemnya itu tadi dari tujuan pembelajaran tadi, tujuan dari praktek tadi. Nah dari situ saya paham tentang bagaimana asesmen otentik Kak. Jadi memang perlu sangat perlu otentik karena di situ relevan sekali dengan apa yang sudah kita apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran pada waktu yang sudah ditentukan Kak. Jadi contoh kita dalam permainan bola kecil di akhir sesi pembelajaran pasti kita merencanakan untuk melakukan permainan sederhana dan disitulah kita melakukan asesmen autentik. Nah, semenjak dari kemarin saya sudah baca modul Kak. Nah,
Makanya saya jawab di LMS itu belum begitu paham dengan autentik. Autentik itu mengarah ke satu gerakan atau dia kombinasi seperti itu, Kak. Kalau kita ke arah permainan berarti kan kombinasi, di situ ada menggiring, ada mengumpan. Jadi kesemuanya, keseluruhannya seperti nyata, Kak. Tapi yang saya pahami sebelum saya baca ini, Kak, sebelum ada pertanyaan 2 gambar kemarin itu, saya terngiang-ngiang jawabannya yang A, Kak, karena di situ real otentik gerakan yang akan diperagakan yaitu passing, Kak. Ya, ternyata setelah baca modulnya, setelah baca modul lebih banyak lagi di situ, ternyata dia bentuknya konteksnya relevan dengan dunia nyata, Kak. Jadi seperti kenyataan, main bola ya seperti kenyataan main bola dengan peraturan sederhana seperti itu, Kak. Mungkin itu refleksi sedikit mengenai pembelajaran di penilaian autentik ini, asesmen autentik. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa Kak Arif. Jadi dari pemahaman yang tadinya bingung ditulis bahkan ditulis kayak di LMS itu belum mengetahui, belum terlalu memahami kalau nggak salah itu ya. Ya, saya tulis di LMS itu, Kak. Jadi setelah ini mudah-mudahan kakak-kakak semuanya lebih memahami atas asesmen yang kita pelajari di modul 2.6 ini. Oke kakak-kakak, ini ada pesan kunci. Asesmen membantu pembelajaran anak. Yang kedua, keterlibatan murid dalam asesmen. Oke, jadi kita libatkan peserta didik dalam asesmen, Kak. Jangan kita membuat penilaian, jangan membuat kita RPP sendiri, asesmen sendiri, nah semau kita sendiri. Oke kakak, bisa dipahami ya? Cukup ya kakak-kakak ya? Cukup. Oke, kalau cukup sampai jumpa di selanjutnya. Mungkin persiapan untuk aksi nyata. Oke kakak-kakak, besok jangan lupa untuk tes akhirnya. Manfaatkan waktunya 1 jam 30 menit. Kak Winda jangan sampai lupa 1 terus diselesaikan. Jadi 1 lanjut dulu sampai 30 soal ya Kak ya. Oke. Sehubungan dengan waktu sudah pukul 4, sudah memenuhi 2 JP. Kita akhiri pertemuan pada sesi ini. Silahkan dipimpin doa. Baik Kak, saya pimpin doanya. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri sesi tatap maya sore hari ini, kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Budi. Kita sesi foto Kak, yuk on cam. Yang bisa bantu screenshot, silakan screenshot juga. Kak Arif, monitor. Tiga, 2. Semangat lagi, semangat semuanya. 3, 2. Oke, terima kasih kakak-kakak. Semangatnya luar biasa. Sampai di akhir PKG ini. Semoga berhasil. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.